Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, al alim wal alamah, para kiai, para asatid, para bapak ibu, hadirin hadirat jamaah fi hadzal majlis rahimakumullah. Awalan arju an nashkuru ilallah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah qadarullah, kita bersama dipertemukan dalam sebuah majlis al-mubarakah, bertaklim bersama, mengkaji ilmu agama bersama yang tidak ada pahala kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, seseorang yang keluar rumah kemudian mencari jalan menuju taklim, menuju mencari ilmu agama, seperti penjenengan semuanya saat ini rahasia, gak usah diomong nandi-nandi, yang jelas gak koncoplek kata kandani. Jari Rasulullah, sahalallahu tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga penjenengan semuanya ini menjadi teman yang baik sesuai di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-49 itu tandanya penjenengan berarti taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Kemudian faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, kula penjenengan sami insyaallah inilah orang yang diberi kenikmatan yang sebenar-benar nikmat. Jadi orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, itu adalah orang yang diberi nikmat oleh Allah kelak pada hari kiamat, minan nabiyyin, akan bersama para nabi, wasiddiqin, dan para orang-orang yang jujur, siddiq, wasyuhada, dan orang yang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang yang soleh, wahasuna ulaika rafiqa, yang sedemikian itu teman-teman yang baik. Dan kula panjenengan sami mudah-mudahan menjadi persaksian bareng besok pada hari kiamat. Jikalau ada yang kemudian belum masuk surga, panjenengan saksikan teman saya yang biasa pas pada saat taklim itu sopo kok gak ono iki nanggone kene, maka dengan sendirinya ini hanya retorika saja Pak, tapi yang jelas pasti kula panjenengan sami wahasuna ulaika rafiqa, yang penjenengan ini insya Allah adalah teman-teman yang baik, bukan teman di meja makan, halo, bukan teman yang berada di cangkruan, yang setiap hari kemudian dari kafe-kafe, tidak, tapi yang kelak bisa bersama-sama penjenengan di surganya Allah itu adalah ya ini seperti kayak gini. Makanya ridho, ikhlas ya, mendengarkan pengajian saat ini ya. Wah, ini saya barusan datang juga dari Masjid Baitus Salam Pondok Sedati Asri di sana. Kemudian begitu hanya setengah jam sarapan sedikit langsung menuju ke sini saya. Kalau ada telat-telatnya mohon dimaafkan. Seperti kayak gitu. Yang jelas mudah-mudahan menjadi teman yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Abah Imron sekarang kan berangkat haji ya. Kita doakan mudah-mudahan diberikan keamanan, keselamatan, dan juga nanti pulang membawa haji mabrur, bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Jamaah, langsung saja, bahwa saya diberi waktu sampai jam berapa Abah Samsul? Ini ada tanya jawabnya begitu ya? Ada tanya jawabnya biasanya ya. Kalau begitu yang jelas pokoknya terserah penjenengan. Saya ini hanya kemudian maslahah untuk penjenengan, insya Allah saya menyesuaikan. Tapi kalau seandainya ditanya penceramah itu senengnya adalah ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Wong jauh dekat sama gitu loh. Ini sekedar bercanda, jangan dimasukkan dalam hati. Insya Allah saya ikhlas kok.
ikhlas, bukan karena apa-apa. Estu wala tashtari bi ayati samanan qalila. Seorang penceramah nggak boleh menghargai diri, nggak boleh menjual ayat-ayat Allah dengan harga murahan. Sampeyan ojo suudzon kok murahan sangkano aku jaluk dikanu mahal. Bukan, artinya adalah tidak boleh kemudian menghargai dengan diplot. Kalau seandainya berceramah ini ilmu, ada ceramah kayak gitu jangan dipakai, karena kalau menghargai diri itu sudah di luar daripada ajaran Islam. Wah, kalau saya datang ke sana ya berarti manajemen harus menyediakan sekian dan lain sebagainya, jangan, tidak boleh. Itu namanya menjual ayat Allah. Untuk apa? Untuk politik yang kemudian demi kepentingan pribadinya dan lain sebagainya, jangan. Itu adalah dia nggak sense terhadap haknya Allah, itu seperti kayak itu. Haknya Allah itu adalah disembah. Kemudian Allah menyuruh untuk supaya tidak begitu, termasuk penceramah, jangan. Wala tastari bi ayati samanan qalila. Tapi kalau seandainya penceramah yang kemudian punya improve untuk kemudian akhirnya apa? Sedikit anak bercandanya, itu caranya kayak gini, caranya ini barangkali ada yang pendakwa barangkali caranya hanya sekedar ini guyonan nih, kayak penceramah banyak kan kayak begini. Dosa besar penceramah yang kalau seandainya memberikan harga seperti kayak begitu, berdosa besar. Tapi lebih berdosa lagi jikalau penceramahnya pulang nggak disampaikan, sih ngomong ini sekedar ini kan bercanda gitu loh. Bapak dan Ibu hadirin sampun, tidak usah banyak, pokoknya S3 saja. S3 santai, serius, sukses. Karena 1 jam ke depan saya sudah harus di Gayung Kebonsari sana, Pak. Itu untuk memberikan, ada orang reuni haji, kemudian harus saya sampaikan sedikit 1, 2, 3 kata. Tapi maksimalkan kita yang berada di sini, sampun. Saya bersepakat diberi judul hak muslim atas muslim yang lain. Dalam satu konteks hidup dan kehidupan itu, Bapak dan Ibu hadirin, kenapa rezeki kita kadang susah untuk kita raih? Kenapa hati kita tidak ada angin, tidak ada sebab, tapi al sumpeku wal ruwetu terus? Seperti kayak gini pernah nggak, Bapak? Nah, seperti kayak gini mesti ada sebabnya. Bisa jadi satu dari sekian banyak. Hak muslim mestinya penjenengan kasih, tidak penjenengan kasihkan. Hak itu adalah melekat pada diri seseorang. Kemudian korelasinya hak itu mesti ada kewajiban. Kalau penjenengan sebagai seorang juragan punya anak buah, lantas kemudian setiap bulannya biasanya harus memberi haknya daripada pekerja atau karyawan, yaitu memberi apa? Halo? Gaji, honor. Sekiranya Bapak dan Ibu hadirin, kalau seandainya tidak dikasih, dosa apa boten? Dosa. Nah, inilah yang kemudian sebagai awal kata mukadimahnya yang harus saya sampaikan. Maka kata Nabi, sepele sebetulnya hak bersama muslim itu, tapi susah ataupun memang kita tidak berilmu, tidak kita laksanakan dengan baik. Cara untuk memperoleh sebuah kehidupan, yang kehidupan ini gampang kita mencari rezeki, kebahagiaan kita akan kita raih, dan keberkahan dalam kehidupan senantiasa ada di dalam diri kita, itu sepele. Kata Rasulullah, hakul muslim alal muslim situn. Hak muslim satu dengan muslim yang lainnya itu ada 6. Jadi ini gampang. 1, saya tadi ketemu penjenengan langsung salam. Ternyata itu adalah hak penjenengan harus. 1, wa idza laqitahu fasallim alaih. Apabila bertemu temannya, kenal, maka ataupun kenalnya itu pasti orang itu orang Islam. Lantas penjenengan tahu pertama kali itu ada hak mereka sebetulnya. Fasallim alaih, sampaikan salam kepadanya. Wah, itu selamat penjenengan, Pak. Kula penjenengan sami sepakat kita agama apa? Islam. Mahwal muslim, nah kan gitu harus kita definisikan. Al muslim huwa man salimal muslimuna bil lisanihi wa yadihi. Jadi muslim satu dengan muslim yang lain itu harus bisa menyelamatkan. Kalau menjerumuskan, bukan orang Islam itu namanya, gitu loh.
Terlepas dari perbedaan mazhab apapun alirannya, sepanjang itu adalah Islam, maka penjenengan harus punya hak mereka kalau penjenengan tahu duluan untuk menyampaikan assalamualaikum. Tapi pelajarannya, bagi mereka yang kemudian mendengar ucapan itu, harus lebih tinggi lagi nilai kewajibannya daripada yang menyampaikan. Harus menyampaikan salam balik atau mengucapkan doa salam keselamatan, kesejahteraan balik. Waalaikumsalam. Sekarang saya tanya, orang Islam itu banyak, tapi kebanyakan tatkala bertemu dengan temannya, apakah yang sedemikian itu? Padahal itu hak. Enggak. Makanya gampang kok, selamat itu gampang. Kalau penjenengan kepengen selamat, kemudian saben ketemu ataupun penjenengan sudah jumpa saya ini seperti kayak gini di jalan, saya tidak tahu penjenengan tahu saya, assalamualaikum Ustaz. Nah, saya berkewajiban untuk menyampaikan kepada sampean waalaikum, baru ini kemudian tingkat keselamatan yang tinggi. Jadi wong Islam itu harus bisa menyelamatkan satu dengan yang lain. Satu yang paling gampang adalah hak mereka kita kasih, yaitu kowe harus selamat. Maka selamat itu, salam itu Pak, ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah salam yang tidak wajib untuk dijawab. Yang kedua, salam yang wajib dijawab. Yang ketiga, salam yang dicuekin. Salam yang wajib dijawab, baru kan saya sampaikan assalamualaikum, penjenengan jawab waalaikum, alhamdulillah, insya Allah kita tergolong Islam yang selamat, gitu loh. Sesuai dengan nama Islam itu artinya selamat, gitu loh. Wong Islam kok terus kecelakaan, wong Islam kok terus kemudian dapat musibah, wong Islam kok rezekinya nggak lancar, mohon maaf, wong Islam kok kemudian mohon maaf atine sumpek terus, jangan sampai. Maka budayakan salam. Itu salam yang wajib untuk dijawab. Salam yang tidak wajib untuk dijawab itu pas pada saat berada sampai masuk di kuburan, makam itu loh. Nggih, Nabi kan mengajarkan tatkala masuk makom, masuk makbaro, kuburan, kemudian di pintu gerbangnya penjenengan supaya tuzahidud dunya wa tudzakirul akhirah. Penjenengan supaya ingat mati. Kalau kula sampean kabeh adalah camat napa? Calon mati. Maka kemudian nek kepengin umure panjang dan sehat walafiat, konsepnya awas loh ya. Silaturahmi itu bukan hanya kepada orang yang hidup, orang yang mati sekalipun. Tatkala umpamane penjenengan masuk kuburan, kata Rasulullah tatkala masuk makam baki, assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam keselamatan wahai ahli kubur. Ini gak wajib dijawab. Bukan hanya tidak wajib, tapi kudu dicuekin. Lah sing jawab mohon maaf, terlepas dari perbedaan pendapat umpamanya kayak begitu, tetapi karena Rasulullah masuk seperti kayak begitu itu gak wajib. Penjenengan ojo waalaikumsalam, jangan. Tapi masyhur ulama menyampaikan itu alam arwah insya Allah menjawab, gitu loh. Salam penjenengan, akhirnya penjenengan juga selamat. Penjenengan juga insya Allah doa umur, gitu. Selanjutnya fa insya Allahu bikum lahikun, sampai juga kalau menggembirakan pada para arwah ahli kubur. Apa yang dimaksud? Kata Rasulullah, insya Allah kalau saya sampai waktunya nanti saya akan menyusul sampean. Itu artinya fa insya Allahu bikum lahikun. Tapi kebanyakan orang ini nggak dibaca, soalnya akan menyusul, gitu loh maksudnya. Dan wedi nyusul fa insyaallah bikum lahikun gak diwaca. Iya, assalamualaikum ya ahlal kubur ngono tok. Jangan dilanjutkan. Napa Bu? Fa insyaallah bikum, terus didongakno wa nas'alullaha afwa wal afiyah. Loh gitu. Akhirnya apa? Lengkap bahwa keselamatan kita sing ndongakno bukan juga hanya sekedar pala seluruh dari kita paham kalau seandainya bahwa arwah itu yang bertanggung jawab kehadiran Allah, namanya jasad sudah selesai kalau seandainya di kuburan.
Nah, dengan kalimat lain, tapi karena itu adalah miniatur atau miniasi atau tempatnya, maka kemudian sama dengan assalamualaikum ya Rasulullah tatkala kita masuk kepada raudhah. Nah, itu namanya salam, pentingnya salam. Tapi sampean waca, Pak, fa insyaallah bikum lahiqun, sampean waca. Insyaallah saya akan menyusul sampean. Lah sing menyusul iki wedi kabeh gitu loh. Akhirnya gak diwaca gitu loh. Paham? Allahu akbar. Kemudian salam tadi kan dicuekin. Salam yang tidak wajib dijawab adalah salamnya orang yang imam mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kayak begitu. Sampean gak usah. Waalaikumsalam Pak Imam. Gak usah ngoten loh. Ini hak sudah. Wong imam punya makmum. Akhirnya kemudian salam keselamatan untuk seluruh jamaah. Tapi tidak ada di sana satu konteks ataupun bahasan yang dimana salamnya imam harus dijawab. Tidak ada. Nah, itu adalah hak yang pertama. Hak loh ya, ini hak. Kewajiban kita harus menyampaikan itu. Dipikir itu adalah sunnah saja, enggak. Ini hadisnya Bukhari Muslim. Sampai lihat itu di sana Bukhari Muslim. Jadi salam itu luar biasa. Makanya penjenengan kepengen lancar rezeki, kepengen hidupnya tenang, nggih Bu nggih, sampean salam. Nanggone kanca-kancoe. Mas yo ketemu ping telu ya sampean katakan 3 kali. Bu, halo. Tatkala masuk ke pasar sudah ketemu assalamualaikum, engkau metu nak ngene pintu ketemu lagi assalamualaikum mana? Kira-kira kayak begitu kebanyakan orang? Enggak lah gitu. Tapi ini kan pelajaran syariat, maka penjenengan laksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idza ta'aka fa'ajibhu. Tatkala kula penjenengan sami diundang sama teman, diundang sama siapa saja, ada kewajiban untuk datang jikalau undangannya tidak untuk maksiat. Nah, gitu. Jadi undangan RT, undangan masjid, nek ada apa? Rapat diundang penjangan rawuh, Pak. Minimal jadi penggemar gitu loh. Waduh, aku gak iso usul bareng orang males aku teko, gak iso. Wong diundang sudah. Gak ada udzur syar'i fa'ajibu, sampean wajib untuk datang. Wa idza da'aka fa'ajibu. Selanjutnya, mohon maaf, banyak pertanyaan yang ada di dalam diri saya, hal yang berhubungan undangan wajib. Ya apa Pak Ustadz, kalau seandainya ada orang yang kemudian mantu gak kenal awa-awaan, ngundang ae umpamane kayak begitu, artian kemudian di sana itu kita tahu bahwa orangnya ini berniat untuk sim penting amplop misalnya umpamanya kayak gitu. Jamaah, kalimat maksiat itu luas. Jadi pokoknya sesuatu dalam amalia yang tidak baik ya maksiat, gitu loh. Termasuk kalau seandainya penjenengan diundang orang, lantas ada tulisannya, ini saya harus sampaikan. Apabila memberikan penghargaan akan lebih bijak jikalau tidak dirupakan karangan bunga. Maksudnya dirupakan seperti kayak gimana tambah gak karu-karuan. Di dalam ahli fikih kebanyakan, dan itu mengacu pada saat zaman Rasulullah, mohon maaf, bahwa kalau ada undangan manten dan yang biasanya diundang mesti para raja-raja, itu kemudian ada 2 hukum yang kemudian timbul. Wajib dan makruh. Jadi kalau yang namanya, kalau sampai haram saya kira masih belum ada, yang umpamanya penjenengan rawuh. Yang berhubungan dengan wajib itu berdasarkan hadis Nabi tadi. Yang berhubungan makruh, kalau seandainya ternyata di sana betul-betul kayak begitu, itu mengharapkan. Mestinya yang diharap itu adalah doa. Kalau kasus seperti itu tadi, doa. Tetapi yang diharapkan kalau material oriented berarti lillahi ta'alanya nggak ada. Wongnya namanya tungkahul mar'atu li arba'in, meskipun di awalnya ada 5 liha, li jamaliha, wa nasabiha,
Tapi kan di akhir taribat yadak fadfar bida tidin, agamanya. Makanya kalau kita kembali kepada agama, penjenengan ini bancaan, syukuran, kemudian sodako makanan, malah njaluk lebih. Wonten lho. Nanggone kono mek sak piring njaluk diamplopi 5 piring. Dalam satu konteks seperti lah ini tradisi di alam kita. Mohon maaf, saya ini sering dapat undangan yang dimana penjenengan itu hanya kenal saya itu ceramah dan nggak pernah salaman karo penjenengan. Oh, ini didatangi, dikasih undangan. Ini sudah melebar jauh. Hak kita itu mendatangi itu satu, memang betul-betul kenal, ingin mendoakan, seperti kayak gitu itu wajib. Tapi kalau seandainya kita dapati wong iku krana sakjane ngono ingin apa mantokno anake, itu kepengin oleh apa? Oh ya, oleh balenan yang lebih, dihitung gedungi sakmene dan lain sebagainya. Makanya oleh 3 dino cerai. Karena apa? Karena tidak ada doa yang diberikan, orang gerundel kabeh, bawa 200 mek sego goreng tok. Ngono lho maksudnya kayak begitu. Paham nggih? Makanya kemudian wajib mendatangi undangan itu. Sudah, itu adalah hak orang yang mengundang. Tapi di beberapa ilmu fikih yang saya baca bahwasanya akan bisa makruh jikalau seandainya yang bersangkutan punya niatan yang lain. Artinya material oriented, tidak ansih lillahi ta'ala. Pak Ustadz, boleh nggak kalau seandainya menyediakan misalnya seperti kotak itu? Nggak apa-apa, itu jangkauan yang luas. Dalam satu konteks siapa tahu ternyata ada, kan nggak mungkin saya dunggone ndukur kuade kemudian nyekeli sak pirang-pirang akhirnya gembol kayak gitu. Nah itu nggak jadi masalah. Tapi kalau seandainya ada orang tidak memberi, ojo gerundel, itu yang dimaksud. Kalau gerundel unsur maksiatnya ada. Maka dari itu saya kalau bawa itu Pak, itu tak kayak doa tok. Doa saya kan doa Nabi, barakallahu laka wa baraka alika wa jama'a bainakum fi khair. Isinya engko ae tak kekno nek wis mari nanti, ngoten lho. Engko aku mertamu maneh wong kanca gitu. Iki tak tes gitu lho. Ngetes keimanane kanca iku nak ngene kono, ngoten lho. Allahu akbar. Bapak dan Ibu hadirin, itu yang kedua. Yang ketiga, nah yang ketiga. Ini anak piro tadi? 6. Sudah setengah jam ya wis, pokoknya sudah ada 6. Ini juga sepele lagi, tapi besar hikmahnya dalam hidup dan dampak dalam kehidupan kita, yaitu wa idza atosa, nek kita semuanya mendengar ada teman kita wahing bersin hajing fahamidallah, kemudian sing wahing tadi mengucapkan alhamdulillah, penjenengan yang dengar fasammit alaihi, jawab kepadanya yarhamu kallah. Itu aja penjenengan didungakno lagi kalau dia punya ilmu. Kalau orang itu dengar didungakno karo koncane yarhamu kallah, maka penjenengan mendoakan balik apa doanya? Yahdikumullah. Refleks loh Bu, harusnya refleks. Kira-kira penjenengan nek ana kanca wahing refleks mengucapkan yarhamukallah. Loh, pret. Halo. Nah, sekarang saya coba sekarang saya. Ini testimoni settingan. Settingan biasanya pinter kabeh. Nah, pas pada saat melaksanakan amalan itu susah. Hajim. Salah penjenengan, nggak usah dijawab. Saya nggak mengucapkan alhamdulillah kok, ngoten loh. Nah, tadi kan jawabannya hajing alhamdulillah, penjenengan pireng yarhamu ngoten. Nek diam saja jangan. Hajing alhamdulillah. Sampai tak dungakno maneh yahdikumullah. Saya penjenengan kasih hak tadi, hak saya penjenengan, kewajibannya penjenengan menyampaikan tadi alhamdulillah saya seneng. Yarhamukallah artinya semoga sampean dikasih sayangi Gusti Allah. Saya juga mendoakan penjenengan yahdikumullah wa yuslihu balukum. Yahdikumullah cukup, semoga sampean dikasih hidayah sama Gusti Allah. Ngono. Nah, iki kalau tidak belajar nggak bisa Pak. Jadi sebetulnya hidup enak itu sepele.
Panjenengan kalau seandainya saya sering kali, mohon maaf, experience is the best teacher. Apa artinya? Sampean kok pengalaman adalah guru yang terbaik. Saya tidak pernah mencontohkan, meski sebetulnya dalam hadis nggak boleh mencontohkan dirinya sendiri, itu nggak boleh. Tetapi alam yang sekarang dengan kaitan milio yang seperti dan zaman seperti kayak gini perlu testimoni yang sebenarnya. Coba saya sering sampaikan sama Abah Samsul gitu, saya ini ya juga biasa-biasa saja. Kenapa ya? Haji juga hampir sudah berkali-kali sudah haji itu, tapi gak duit-duit gitu loh. Mohon maaf, itu. Terus kemudian umroh saben 3 bulan sekali, tanya sama istri saya itu yang ada di belakang itu. Itu. Terus kemudian dari mana? Hakul yakin kalau kita sering memberikan hak seseorang, fi kulli syai'in sababa fa'at ba'a sababa. Jadi hidup kita itu sebab musabab atau sebab akibat. Sudahlah Pak, sering mengucapkan salam kepada konco, sering panjenengan itu mendatangi undangan dengan niat untuk mendoakan, sering panjenengan itu menjawab daripada bersinnya konco yang kemudian mengucapkan alhamdulillah, ngoten lho. Itu besar pengaruhnya. Dilala, coba bayangkan. Masya Allah, luar biasa. Itu haji saya nggak pernah haji yang kemudian murah. Haji yang kemarin terakhir itu adalah 100.671.000, itu aja mohon maaf jenenge Ustadz itu singkatan. Ustadz itu singkatan dari usaha tanpa dana. Berjalan sendiri loh. Yang pertama dulu ya dana. Pada saat di awal tahun 2007 saya haji pertama kali, ya pakai. Tapi Gusti Allah ternyata ilmu saya dimanfaatkan bagi para yang punya KBIAU itu akhirnya kemudian di itu. Makanya Ustadz usaha tanpa dana gitu loh. Tapi mampu apa enggak? Ya mampu, sudahlah, pokoknya hak orang lain, menolong itu juga hak orang lain. Orang yang kemudian pas pada saat misalnya terjatuh di depan, terus panjenengan terketuk hatinya, itu hak mereka untuk panjenengan ini punya kewajiban, ngoten loh. Itu. Jadi waja'alna min kulli syai'in sababa. Itu dalam Al-Qur'an. Dan kami jadikan segala sesuatu itu dengan sebab akibat. Kalau di dalam surat Al-Kahfi itu fi kulli syai'in sababa fa'at ba'a. Jadi hidup kita itu mengikuti daripada sebab yang kita laksanakan. Maka kemudian sebab atau usaha itu tidak akan mengkhianati hasil, atau sebaliknya hasil tidak mengkhianati usaha gitu. So, pokoknya gak ngerti. Tapi yang jelas intinya memang baik dari kita, buruk juga dari kita, sumpek ya dari kita, stres ya dari kita, sehat kita juga dari kita. Wa ma dzalamnahum, dan tidaklah aku Allah menganiaya, menghardik, menyiksa, memberikan aniaya terhadap panjenengan, walakin, dan tetapi dzalamu anfusahum, kalian sendiri yang kemudian memotret diri Anda sendiri. Itu namanya sebab akibat tadi. Sudah nggih? Itu adalah yang ketiga. Betul? Jikalau ada teman wahing sampean jawab, Masya Allah. Tapi kayak ngene iki gak iso. Ini tadi barusan saya akan kendikan, Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Ya kalau sing jawab. Refleksikan kehidupan ini, sering saya sampaikan, mohon maaf gawe opo kemudian tak terus ada 6 kemudian 3 lagi. Kalau seandainya tidak dimasukkan, panjenengan kan belajar sekarang, nggih. Belajar jangan kemudian hanya sekedar al dongongu wal mendeliu nanggone sing ceramah, akhirnya kemudian sing ceramah dadi kikuk seperti kayak gitu. Jangan dimasukkan. Sudahlah, saya itu sudah saya sampaikan juga di yayasannya Abah Samsul ini, Yayasan Latiful Qalbi namanya. Tapi saya harus sampaikan, mohon maaf, bahwasanya Allahu Akbar, yang jelas
apa ya, dalam satu nilai kehidupan ini itu sebetulnya gampang, tapi yang kemudian mempersulit itu diri kita sendiri. Hidup itu ojo settingan gitu loh. Indonesia ini sering settingan gitu loh. Tapi kata Imam Ibnu Maskawai dalam sebuah buku yang berjudul Urgensi Etika Strip Akhlak, itu di sana disebut Pak, gitu loh. Jadi nek kula sampean kabeh kepengin tahu diri penjenengan yang sebenarnya, itu seperti kayak gini, daya kekuatan jiwa seseorang, kata beliau, yang mendorong untuk melakukan sesuatu dengan spontan, tidak dipikir. Itu baru kemudian ada ilmunya. Dan orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu itu berbeda, gitu loh. Bobot daripada nilai keberkahan dan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah. Contoh kayak gini kan penjenengan hanya jawab gitu saja, berkah kehidupan. Saya kan berulang kali itu tadi tak jarnoto. Saya bilang gini, Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Refleksinya penjenengan mesti harus mengucapkan amin. Baru itu seperti sembrani dan besi. Cetak ketemu itu langsung menghasilkan sesuatu yang energi positifnya. Ngoten. Lawung itu artinya Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, itu saya berdoa pada penjenengan, semoga penjenengan sedaya dikasih sayangi Gusti Allah. Lo telat tadi saja nih, iki settingan ngoten lho. Yang sekarang ini adalah settingan. Tapi kata Imam Ibnu Maskawai tadi, daya kekuatan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan sesuatu dengan spontan tanpa dipikir. Saya wahing, terus penjenengan saya mengucapkan alhamdulillah, penjenengan nggak jawab, tak ilingno. Loh aku jawaban po, sampean baru jawab alhamdulillah. Tell me. Lah itu adalah settingan. Orang punya ilmu, maka nanti mati membawa akhlak, Pak. Tatkala malaikat Israel mencabut nyawa kita, ceret umpamanya, penjenengan dipermisi di sana. Tidak, tapi dari testimoni seperti kayak gini, sering membaca, refleks dengan kalimat-kalimat thayyibah, aku yakin meski tidak ada pendamping saat kita dicabut sama malaikat sinten kalau hah? Ngono wis lali ku yakin. Malaikat ya, mohon maaf, gak usah wis langsung alhamdulillah, apa nama? La ilaha illallah. Alhamdulillah, apa pakai kalimat thayyibah, dakhalal jannah. Sepakat? Makanya kalau kepingin tahu penjenengan lari ternyata semen kesandung, mengucapkan apa? Itu namanya tidak dipikir, refleks. Innalillah. Mati husnul khotimah atau suul khotimah? Husnul khotimah. Lalu penjenengan kesandung, cedak, ando atau meso umpamanya kayak gitu. Mohon maaf, mati husnul khotimah suul khotimah. Ngoten tok kok. Sederhana saya kalau berbicara. Nek pas kecelakaan itu syahid, Pak. Kalau langsung innalillah. Kalau seandainya meso, syahid apa sangit? Nah, sampean saya ngomong, ngono lho. Paham ya? Sudah seperti kayak gitu. Maka kalau ada doa cepat, refleks. Jadi hidup bahagia itu gampang. Hidup tidak kekurangan itu gampang. Hidup penjenengan penuh dengan itu, semuanya menciptakan adalah diri kita sendiri. Bahagia itu diri kita sendiri, masya Allah. Sudah. Hak selanjutnya yang keempat, ya. Yang keempat ini apa? Tak eling-eling dhisik. Kadang-kadang ya lalian gitu jenenge gitu. Yang keempat adalah wa idza maridun fa'udhu. Nek ana kanca lara, itu hak mereka. Sampean sing dekat, sampean sing kemudian sak masjid seperti kayak begini, ngapunten, ada hak mereka untuk diobati sama penjenengan di fa'udhu, itu artinya adalah dijenguk, dibesuk, disambang. Itu hak mereka. Kira-kira penjenengan yang anak konco loro dijenguk napa mboten? Oh, obat yang paling mujarab, Pak. Coba. Makanya kemudian seandainya ada orang mau operasi, terus kemudian sakitnya keras, penjenengan datangi, itu sepertinya apa? Sepertinya luar biasa obat
sembuh seketika itu, koyoknya seperti kayak gitu, ngapunten, daripada sekedar obat itu sendiri. Seneng soalnya, hatinya seneng, enak loh, ngapunten. Bahwasanya Nabi itu juga sudah memberikan doa kok nek ngone koncoe itu. Dan Rasulullah itu sehat itu, ngapunten, karena sering menjenguk orang sakit. Sepanjang kehidupannya Rasulullah nggak pernah sakit, cuman sakit panas itu aja menjelang wafat. Tapi ya luar biasa, saya baca dalam Tibun Nabawi itu, Masya Allah, Rasulullah kesehatan ala Nabi. Nabi itu Pak, ngapunten, di samping suka menjenguk orang sakit, kalau makan itu 1 kali puluhan seperti kayak gitu, dihitung para sahabat itu sebelum ditelan itu dikunyah sampai 32 kali. Nanti sampean mangan bakso gate dikunyah langsung lek nyanggrok gitu loh, Masya Allah, nggih, Masya Allah, luar biasa. 32 kali. Di sana ndak ada kates, nggak ada semangka, nggak ada yang berhubungan dengan pisang dan lain sebagainya. Sing ono mek kurma tok. Tetapi mohon maaf, bisa menjadi serat. Karena apa? Ngunyahnya luar biasa dan sabar. Nah, kula panjenengan sami apa maneh atik prasmanan. Kayak gatek dikunyah. Makanya kula panjenengan kepingin sehat, sering juga menjenguk orang sakit. Doanya menjenguk orang sakit itu gimana? Atau teman yang sakit? Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa isfi ala Pak Hamid. Jadi kali yang sakit itu Pak Hamid. Anta safi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughadiru sakoman. Kok gono sing hafal? Padahal nanggone WA ono ngono. Tapi penjenengan berarti nek doa kayak begitu copy paste berarti ya. Ono ndongakno sing nanggone ndukur ndongakno koncoe. Penjenengan copy paste ngisor itu, tak pikir pinter-pinter itu, ternyata copy paste. Aduh, penjenengan itu harus saya sampaikan. Nek ono koncoe loro ngetika walaupun safakillah wis kaya gitu aja luar biasa. Aja njagakno copy paste. Ana koncoe meninggal innalillahi. Ngono iku padha kabeh teko ndukur sampai teko ngisor kalimate. Lah kaya gini pahalanya di mana? Wong innalillah kok nyontek. Innalillahi sampean dhewe ndongakno ngoten lho. Kalau bisa salat apa? Salat ghaib. Kalau tidak takziah ngoten lho. Masya Allah, luar biasa. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Amin. Barusan tak dongakno. Wis amin ta? Ayo. Itu caranya sama dengan tadi. Masya Allah, luar biasa. Sampun. Hadirin, Masya Allah. Selanjutnya. Ini ada tadi apa? Yang pertama apa tadi? Kalau ya salam jawab, terus mendatangi undangan, terus bersin, terus iki sakit. Yang keempat, fa'idzas tansohaka fansohu. Nek konco njaluk nasihat Bu, penjenengan punya ilmunya sampai nasihat, tidak punya ilmu sampai tetap harus bicara. Saya kapasitasnya tidak di situ. Nanti penjenengan kasih arahan. Itu namanya orang yang hidupnya tidak akan pernah merugi. Penjenengan baca surat Al-Asri, Pak, apal Al-Asri innal insana, semua manusia rugi apa enggak pada kenyataannya nanti? Rugi. Tapi siapa yang tidak rugi? Watawasau bil haqi watawasau bis. Di akhir daripada ayat itu, wong sing saling menasehati loh, luar biasa. Sampean sering Pak, enggak apa-apa. Sudahlah. Konteks orang yang berceramah seperti saya gini bukan domain orang yang mubalek, bukan domain orang yang tukang dakwah, tidak, tapi balihu anni walau ayah, walaupun satu huruf. Ini ada orang membutuhkan, sampean kasih, baru penjenengan itu melaksanakan hak orang lain. Nah, saya pun kalau seandainya dalam urusan perbankan, dalam urusan hal yang berhubungan dengan bisnis, ya nggak ngertiku kayak gini ini aja. Tapi saya kan harus melengkapi kehidupan, akhirnya takon kalau nggak bisa. Saya kalau ngajar di kampus Bu, mohon maaf,
komputer itu gak spiro entos koyo arek-arek saiki ngoten lho. Maka mahasiswa, meskipun mahasiswa tak kasih supaya tak kasih pahala dene. Ayo sini tepakno iki. Ustaz Ali nggak bisa, Pak Ali nggak bisa ini. Wah, ditepakno kayak begitu. Nggak usah malu-malu meminta nasihat dan memberi nasihat. Itu adalah hak sesama muslim. Yang terakhir sekarang. Berarti kan muslim atau iki? Iya. Yang terakhir. Wa idza janazah fattabi'u. Ataupun idza mata fattabi'u boleh. Apabila ada teman kita yang meninggal, ikuti sampai nonggone kuburan gitu loh. Artinya diikuti itu bukan berarti diikuti panjenengan harus mati, tidak ikut mati, tidak. Tapi kalau orang mengikuti ke kuburan, kalau perempuan makruh, kalau orang laki fardu kifayah. Tapi meski fardu kifayah, panggilan keilmuan kita jangan kemudian jaga no gitu loh. Ini kanggo awak dewe. Apa pahalanya orang yang mengantarkan temannya ke kuburan? Falahu kirotun, baginya adalah pahala sebesar gunung. Oh, sebesar gunung, pahalanya sebesar gunung. Dan juga yang kedua, keutamaannya adalah tuzahidud dunia. Pas namanya mayatnya, jenazahnya itu dikubur, kemudian penjenengan melihat itu bisa tuzahidud dunia, sing materi oriented, orang yang kehidupannya kemudian semuanya dianggap itu dunia, harta, dan itu nanti bisa mengekang, tidak terlalu berlebih seperti itu. Wa tudzakirul akhirah, dan bisa mengingatkan kita akan akhirat. Jadi Pak, penjenengan itu nek ana koncoe dipendem, itu kata Nabi kudu didelok ngene. Sing akeh mboten yang saya lihat, malah bapak-bapak rokokan, Bu. Rokokan. Ngetop jenazah itu nanggone kuburan, rokokan, ngobrol yang umpamane bersama. Tambah ngrasani maneh nak ngene jenazah, Masya Allah, naudzubillah. Ini realita. Pokoknya nek seandainya ini di dalam satu kata-kata daripada Hasan Al-Basri itu ngendikan katanya, inna fasadal qalbi itu sistatu asya. Jadi orang yang hatinya gelap, hatinya mati, itu adalah ada 6. Salah satunya adalah orang yang mengantarkan kuburan tapi tidak bisa mengambil ibroh. Jadi tidak bisa mengambil sebuah nilai pelajaran daripada orang yang mengantar. Mengantar itu haknya mayit. Jadi kalau haknya mayit, penjenengan kemudian raket, akrab, lantas ikut ke kuburan, penjenengan persani kayak gini, Masya Allah, luar biasa nanti penjenengan kebahagiaannya, ditata kehidupan oleh Allah, karena penjenengan pasti ingat mati dan ingat tidak terlalu silau kepada dunia. Jadi ada 6 seperti itu haknya. Selama ini kita tidak pernah kemudian menyampaikan yang sederhana ini. Ya podo karo ikhlas itu loh Pak. Ikhlas itu gampang diucapkan, tetapi susah untuk dilaksanakan. Mana loh? Penyenangan korban gitu aja. Ini saya singgung sedikit loh. Korban, mohon maaf ditonton. Bukan besar dan kecilnya korban itu. Makanya Nabi itu kalau mencontohkan, mohon maaf, Nabi pernah mengkorbankan dirinya sendiri 1 ekor kambing pernah mengkorbankan 1 keluarga, karena yang akan datang nanti mesti ceritanya seperti kayak gini, 1 keluarga 1 ekor kambing. Pernah Nabi itu juga mengkorbankan seluruh umatnya dengan 1 ekor kambing. Coba bayangkan. Jadi nanti di akhir zaman itu kata Rasulullah itu maksudnya apa? Maksudnya bahwa umat saya nanti tahu kemampuan yang ada di dalam dirinya masing-masing. Tapi bukan kecil dan besarnya kambing ataupun sapi. Tetapi itu berlaku di dalam Quran surat yang ke-22, surat Al-Hajj. Ayatnya adalah ayat yang ke-37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallaha luhumuha. Tidak akan sampai daging kalian semuanya. Wala dima'uha, dan tidak akan sampai darah-darahnya, tidak akan sampai. Walakin, dan tetapi yana luhut taqwa minkum, yang sampai kepada Allah itu adalah
ketakwaan, ketaatannya penjenengan melaksanakan korban dan keikhlasannya. Kono gawe ini kalau seandainya penjenengan ini gitu loh. Makanya ikhlas, ridho itu luar biasa. Sesama muslim yaitu tadi kita laksanakan happy ending kehidupan ini. Jadi yang kita tuju itu sebetulnya bahagia. Bahagia sudah ada di depan kita, tapi kita tidak mau meraih. Jawab wahing saja, apa susahnya? Haji, spread, jadi spread jebres, jadi kayak gitu. Mohon maaf. Ya, saya kira itu yang kemudian bisa saya sampaikan, satu hadis dengan penjabaran dalam satu konteks style, gaya, bahasa yang saya kemas seperti demikian ini. Mohon maaf jikalau ada kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Monggo. Ibu-ibu, sudah saya duga, gak ngira takon, ngono lho maksudnya. Ada, monggo. Dalam konteks undangan bagaimana pernikahan, kadang-kadang gini, ada undangan tapi tidak diberikan nama karena mungkin untuk mengikat Bapak tahu, terus kita sendiri yang diundang tidak tahu ternyata ada undangan ya. Nah ini gimana? Jadi kita ternyata ada undangan karena asalnya sudah berlangsung, asalnya sudah terlambat. Maksudnya tidak dikasih nama gitu dah, iya. Jadi ada Bapak Ibu, gimana sih? Iya. Itu juga termasuk mungkin ada upaya seperti itu tadi tidak kenal diundang, tapi kayaknya itu mengenal kami cuma akrab begitu. Sudahlah Pak, jadi gini, pertanyaan yang baik karena belum ada yang tanya. Yang jelas bahwasannya Islam itu butuh kejelasan. Jadi dengan kalimat arkanum bil a'mal, action. Terus kemudian hal-hal yang berhubungan dengan kita itu tidak malaikat, sudah tidak salah alamat. Melaksanakan sebuah hadis, orang itu kalau seandainya tidak diundang itu haram hukumnya dia datang. Paham ya? Jadi kalau ada orang lantas kemudian tidak diundang, datang itu haram. Lah kalau seandainya menjaga sak keraguan daripada orang yang diundang, delek jeneng, meskipun dia itu tidak tahu lengkapnya, paling tidak itu ini kan kejelasan. Yang ini yang dikendaki oleh syariat. Tetapi nek ono kayak begitu itu tadi berarti penjenengan tinggal nari nang nggone atine. Al yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak akan bisa hilang karena ada ragu-ragu. Kalau sebenarnya ragu-ragu, datang sekalipun tidak dapat ini. Karena apa? Karena yang namanya undangan ini bisa jadi miliknya orang lain, tapi kemudian keleluk nanggone omahe sampean loh, gitu loh. Tapi kalau ada kalimatnya jelas, Haji Samsul Hidayat, misal umpamanya kayak gitu, pasti ngaten loh. Maka kemudian kalau seandainya ditanya bagaimana saya harus hadir apa enggak, begitu tak maksudnya kayak begitu. Enggak hadir boleh, tidak hadir terserah penjenengan, mubah itu artinya gitu loh. Tapi kalau penjenengan nyumbang ya tetap oleh pahala Pak gitu loh. Tapi tentang kehadirannya itu sendiri harusnya itu dikasih nama. Besok aja pada hari kiamat kula penjenengan sami itu semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Innakum tud'auna fi yaumil qiyamah, diundang karo Gusti Allah pada hari kiamat. Sesungguhnya kalian semuanya akan dipanggil, diundang sama Gusti Allah. Bi asmaikum, dengan nama kalian. Enggak ono amplop kosong. Itu aja harus dipertegas supaya gak keliru. Sing jenenge orang Agus Hidayat utawa nanggone kono namanya Agus itu wakeh sak donya iki, maka kemudian harus disertakan wabna aba akum, dan yang dipanggil adalah juga bersama dengan bapaknya. Misalnya kalau saya Ali Fauzi ibna Sohib, baru saya kemudian moro nanggone Gusti Allah gitu loh gilirannya. Nanti Ali Fauzi tok wakeh bisa jadi dokter Ali Fauzi gitu loh. Makanya kemudian akhirnya pulau penjenengan sami harus melaksanakan syariat yang benar. Artinya nek ngundang wong ya kudu jelas Pak.
Itu nanggone daerah kula ndek kathah kaya ngoten niku diuncalno nanggone pager ana kaya begini. Iki menyepelekan iki ngoten lho maksudnya. Mohon maaf nggih, itu adalah sebagai tambahan. Mungkin kalau seandainya nanti ada yang perlu didiskusikan setelah ini. Ibu-ibu mboten napa-napa. Malu bertanya, sesat di jalan. Tidak boleh aliran kebatilan kalau seandainya aliran kebatinan tidak berlaku di sini. Disimpen tok, biasanya nanti pas pada saat saya pulang kemudian diampiri, padahal saya sudah bergegas untuk menuju ke tempat yang lain. Pak Ustadz ngene lah, itu gak pas. Monggo. Nggih. 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 Iya. Oh, itu terukur Ibu. Jadi sepanjang penjenengan ada udzur syar'i yang diperbolehkan. Nah, misalkan nanti gak usah pakai mic itu aja. Jadi nanti saya dengarkan kok tadi meskipun tidak pakai mic. Jadi gini, yang penting penjenengan dapat undangan bilang insya Allah. Itu satu. Yang kedua, apabila sudah insya Allah itu ternyata penjenengan mendadak ada udzur syar'i, artinya sakit umpamanya kayak gitu, atau keluarga penjenengan memiliki gawe, maka di sini penjenengan sudah lepas daripada dosa. Artinya tidak hadir ndak apa-apa, nggak ngasih amplop juga nggak apa-apa gitu loh, maksudnya kayak begitu. Wong tidak minta kok, yang penjenengan dimintai doa restu, no problem. Nggih. Apa mana Pak? Nggih. Nggih. Bubuan. Sementara kalau yang diundang itu kadang-kadang mungkin tidak ada, itu kan undang datang. Nggih. Jadi saya sebenarnya jaga hanya dengan doa apa ya? Nggih. Sekarang enggak. Iya. Itu kan kita juga melalui yang diundang itu. Mempengaruhi maksudnya kehadirannya. Enggak lah, justru malah tambah banyak kalau seandainya disampaikan tidak mau menerima buah tangan. Maksudnya kita sendiri yang diundang ini Merasa gak enak kalau datang gitu. Udahlah begini, al-adatul muhakkamah. Jadi kebiasaan itu menjadi hukum di negara kita. Jadi artinya bahwasanya ini adalah kaidah usul. Meskipun di negara lain juga iya, pokoknya kebiasaannya seperti apa itu juga menjadi hukum. Persoalannya sekarang ini kan menyangkut masalah kolbu, hati. Pas pada saat kita itu mengetahui yang mengundang itu loh tadi, kan banyak juga kok, ya sudah, artinya yang sebaiknya itu seperti ini. Seperti kayak Bu Bambang itu tetangga saya ada, kemudian ada Pak Rusdianto itu juga tetangga saya. Karena dia ahliya, kemudian mengadakan acara di Agi sana, menantu resepsi daripada anaknya. Ya orang bawa semuanya Pak. Tatkala kemudian di sana ternyata tidak ada apa, tidak ada kotaknya, tidak ada. Kemudian pas pada saat di atas pelaminan, pas pada saat dikasih itu juga ditolak, doanya saja dan lain sebagainya. Itu akan lebih elegan. Dan kenyataannya yang ada, mohon maaf, yang saya tahu bahwasanya tadi experience tadi, pengalaman saya, mereka sing koyo ngene-ngene iki lho. Itu kehidupannya itu luar biasa, bahkan dilipat gandakan la azidan nakume oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Artinya bener gitu loh. Tapi yang bermaterial oriented, kemudian orang yang memang niatnya seperti itu, mohon maaf. Ya ini tadi. Ini sama dengan kan gini, kita kan lebih banyak pernikahan kan. Seseorang yang kemudian menikah lima liha karena hartanya, lam yazidhu, dia tidak akan ditambah sama Allah. Kasihan anaknya kalau seandainya itu yang niat adalah orang tuanya, illa faqron, kecuali nilai kefakiran yang ada dalam dirinya. Nggak salah kok kemudian menerima, itu nggak salah, asalkan tidak ini yang kalimat mengharap, yang tahu adalah diri kita dan Gusti Allah. Sudah mulai saat ini coba saya Pak
mohon maaf, kawin sendiri, Pak. Artinya Bapak nggak memiliki kemampuan apa-apa. Ini experience lagi. Saya, mohon maaf, jumpa sama istri saya ini, wes langsung cuman hanya 2 minggu. Kalau ini seneng karo aku, ayo kita kemudian lamaran. Wes kayak begitu, langsung kawin. Segala sesuatunya itu saya nggak memiliki apa-apa sudah. Dan nggak pernah saya itu kemudian pada saat itu misalkan menyediakan sesuatu. Tapi alhamdulillah, siapa sangka loh dalam kaitan orang misalkan kepingin rumah, ya saya 2 tahun sudah dikasih rumah berikutnya juga ada. Mohon maaf, insya Allah dijauhkan dari sifat riya. Kemudian orang-orang pada kepingin haji, ya bisa haji, Pak. Orang-orang pada umroh, ya bisa umroh. Orang-orang punya tabungan, ya punya tabungan. Dalam satu kapasitas, saya itu tak kuade dewi. Maksudnya teman saya yang punya kuade, ayo aku sumbangan, aku tak kono. Maksudnya begini, aku itu misalnya harganya pada saat itu 500, saya bayar 200, saya ketahui, ngono loh, tak gituin. Sendiri, Bang, orang tua saya nggak, mohon maaf. Dan seluruh adik-adik saya konteks seperti kayak gitu, menghafal Quran. Adik-adik saya banyak yang hafal Quran. Loh, Quran itu luar biasa. Wes krono agamamu, krono Quranmu, aku yakin dirombak. Sampean kalau seandainya ke Batam, maka di Sekupang sana pondok yang paling besar itu adik kandung saya yang nomor 3. Apa pondok hafal Quran. Ke sana enggak 0 rupiah sekalipun enggak ada, hanya berbekal Quran. Agama itu luar biasa, Pak. Kan ada itu man tazawwajal mar'ata, umpamanya kayak begitu. Siapa seseorang yang menikahi seseorang perempuan yang baik, faqat istakmala nisfaddin. Loh, ini kalau pahala separuh agama wis dikekno karo Gusti Allah. Nah, dalam hadis selanjutnya, tazawwajun nisa, nikahi perempuan yang baik menurut kamu, fa innahunna, perempuan yang baik gak kelono amplop itu yaktinakum bil mal. Fa innahunna itu harfu taukid 2 kali. Inna sama hunna. Sungguh maneh, pasti maneh. Yang namanya perempuan itu yaktinakum bil mal, bisa mendatangkan harta. Tapi aja diartikan, Pak, engkau perempuan telu tambah harta gitu, enggak. Tapi yang jelas bahwasanya fawahidatan di dalam Al-Qur'an itu satu saja. Kalau seandainya nggak bisa berbuat adil, kalau bisa berbuat adil itu sampean sendiri yang tahu. Hadirin, itu yang bisa saya sampaikan. Nggak apa-apa kalau seandainya satu lagi, nggak apa-apa. Saya paling ya nanti mulainya jam 10, nggih. Yang lain ojo pernikahan terus ngoten lho, Pak. Ngoten. Napa? Orang muslim dengan muslim Ya. pertama kebagian salam. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kenapa pakai ku? Ah. Ku berarti kan laki-laki. Ah. Padahal faktanya jamaah ya. Kum itu untuk laki-laki dan perempuan. Jadi berarti kayak begini, sifat yang untuk menghormat daripada seorang, mesti umpamanya sampean jumpa saya, anta itu kasar menurut orang Arab gitu loh. Antum maka lebih halus, ngerti loh, Pak. Jadi kalimatnya adalah satu orang tapi penghormatannya sebetulnya untuk banyak orang gitu loh. Jadi, Pak, antum tadi gak ke rumah saya lah, itu CJ kayak begini, anta kamu ngono tok beda, Pak. Tapi antum itu sudah berbentuk sifatnya itu adalah ikram, menghormat. Jadi perempuan disebut kum itu karena penghormatan. Iya. Saya kira seperti itu. Ya seperti apa, gak apa-apa. Assalamualaikum. Cara kum itu kan muncul laki-laki. Nah, laki-laki itu bisa jadi perempuan itu karena fi'il amr. Jadi fi'il amr. Mana yang ada fi'il amarnya? Ya, Assalamualaikum itu fi'il amar. kita bukan Bukan fi'il amar. kumnya itu. Lah. Kumnya itu asal dari Kum itu artinya banyak, Pak. Nggih. manusia disebut kum Heeh. itu karena fi'il amr. Itu maksud saya. Karena di dalam surat Al-Baqarah yang Lah, mboten maksudnya, yang saya maksud dalam sebuah grammar nahwu sorofnya kemudian kum itu adalah berbentuk muannas.
Saya mohon maaf, saya benarkan, tapi persoalan yang berhubungan dengan ini sudah berbentuk sebuah kalimat. Jadi assalamualaikum lah, itu karena kan kita kemudian orang banyak. Ya, kita bicara karena Nggih. assalam itu kan bentuk isim ma'rifat. Nggih. Berarti khusus. Iya. Kum itu kan laki-laki. Iya. Sekarang kita bisa disebut kum itu kan ada prosesnya. Iya. Kum ini bisa menyangkut laki dan perempuan dalam kategori Fi'il amar. Islami. Iya. Ya sudah. Kum ini berangkat dari fi'il amar. Nggih. Jadi menghasilkan Heeh. makan dan minum. Iya. Akhirnya makanya perempuan disebut kum. Nggih. Ya. Kum ini bukan penghormatan tetapi hasil daripada fi'il amar kita. Ah. Jadi, ketika kita Nabi mengajarkan kebaikan salat, artinya apakah aktivitas Anda itu sudah kau dedikasikan pada Allah itu aja. Menurut sementara pemahaman. Ya, ya itu berarti bukan pertanyaan, artinya tambahan ilmu gitu aja bagi banyak orang. Jadi esensi daripada ini adalah hak muslim atas muslim yang lain. Sementara apa yang penjelasan sampaikan itu menurut ilmu begitu adalah grammarnya, ya grammarnya, aturan kosakatanya yang disebut kalau gitu jurumiyah, alfiahnya, nahwu sorofnya dan lain sebagainya itu. Jadi ibu-ibu sudah mendengar tadi tambahan ilmu, kata segitu aja. Ada lagi Bu? Cukup. Persis jam setengah, persis 1 jam sesuai dengan kontrak sinetron. Jamaah, kita itu harus watawasau bil haqqi watawasau bisabr. Jadi kalau seandainya saya kebetulan duduk di sini, itu adalah secara kebetulan saja. Tapi kalau masalah hal yang berhubungan dengan saling taklim itu tidak bermaksud untuk menggurui penjenengan saya, tapi ini hanya kesempatan saya ada di sini. Suatu ketika juga saya ingin nasihat penjenengan semuanya. Jadi mari kita menjadi orang yang dalam kehidupannya selalu bahagia, tidak merugi. Dan orang yang bahagia itu adalah, yang tidak rugi itu adalah ya tadi disebut saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan di samping orang yang beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan, kesehatan oleh Allah dalam kaitan menjalankan aktivitas hidup dan kehidupan kita. Saya melihat usianya kok semuanya rata-rata di atas 50 tahun. 50 apa 60? Oh 60. Ingat, kulo sampean KB ini sudah tidak sampai 20 tahun yang akan datang, mungkin insya Allah. Umpamanya sampai al cekot-cekotu wal geringging wal asam auratu, hampir pasti ya, karena ini di warning sama Nabi menyebut bilangan umur saya, wa umri ummati, dan umurnya umat saya itu bayina sitin wasabin, antara 60 sampai 70 tahun saja. Sing umur 60 tahun persis apa? Enggak ada dah. Bu Imron umur pinten jenengan? 50, 55. Umurnya Nabi berapa? 63. Kurang 8 tahun sampean. Bu umri. Ngapunten sangat. Ini sekedar kayak begini, ini koyoknya bercanda. Tapi warning beneran. Masya Allah. Saya umur 56, berarti onde-onde kali penjenengan. Tetapi saya terus berpikir bahwasanya kalau seandainya saya hidupnya tidak kalau hidup saya tidak seperti Nabi Adam yang 1000 tahun, kemudian tidak seperti Nabi Idris yang 83 tahun, hampir sama dengan Nabi Nuh, terus kemudian Nabi Ibrahim 472, sementara Nabi Muhammad itu berarti aku iki umatnya Nabi Muhammad beneran. Tapi kayak begini nih, wes usia kayak gini, pesan saya jangan P2 Pak. Apa P2? Petetak? Sudah saiki kudu banyak taklim kayak gini, banyak berdoa, banyak berzikir. Apalagi ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Satu hadis Ahmad dan Imam Muslim, di sana diterangkan bahwa 10 hari ini yang paling disenangi sama Allah, di samping bulan haram.
Maka kemudian kalau seandainya ada 10 hari yang pertama dalam bulan yang disenangi sama Allah adalah bulan Dzul, setara dengan 10 hari yang terakhir yang disenangi sama Gusti Allah adalah bulan Ramadan. Wes, aku iki kok tak jawab dhewe wis. Meneh wis kayak gitu. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Monggo kita sesarengan berdoa. Ya Allah ya Rabb, Rabb yassir wala tu'assir. Permudah, jangan Engkau persulit kami. Yassir lana umurana kullaha. Permudah seluruh urusan-urusan kami ya Allah. Urusan rumah tangga kami, urusan ibadah kami, urusan rezeki kami, urusan mengatur anak dan dzurriyyah kami. Binuri hidayatika, dengan cahaya petunjukmu, wa biquwatika, dan dengan kekuatanmu, ya dzal jalali wal ikram. Wahai zat yang maha menempatkan, tak pandang siapa yang ditempatkan. Rabbi anzilna munzalam mubarakan. Terempatkan diri kami semuanya pada sebuah tempat yang penuh kebahagiaan dan keberkahan. Wa anta khairul munzilin, dan Engkau adalah sebaik-baik yang menempatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah, kita tutup taklim ini untuk pengajiannya. Nanti kalau dilanjut sama Abah Samsul, monggo. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.